India adalah negara di Asia Selatan dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Tiongkok, yaitu berjumlah lebih dari 1 miliar jiwa dan merupakan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. India selalu identik dengan wajah Kaukasoid yang terbagi dalam dua bangsa, yaitu Arya dan Dravida. Keduanya merupakan bangsa yang dominan di India dan terlihat jelas dalam warna kulit. Masing-masing dari keduanya menempati wilayah yang berbeda. Arya memiliki kulit putih dan menempati wilayah utara, serta mendominasi dalam semua perfilman di Bollywood. Sedangkan bangsa Dravida memiliki kulit hitam dan menempati wilayah selatan. Pada mulanya, para arkeolog dan sejarawan menduga bahwa bangsa Arya datang ke India untuk menyerang dan mendesak bangsa Dravida hingga ke selatan dan kemudian meminjam banyak kebudayaan dari bangsa Dravida. Tetapi kemudian teori tersebut dibantah sebab keduanya termasuk dalam rumpun yang sama dan datang bersama-sama ke India. Selanjutnya, keduanya menempati wilayah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing, di mana kemudian mereka mengembangkan kebudayaan di wilayah itu. Namun, di luar dominasi bangsa Arya dan Dravida yang kerap mewakili penduduk India melalui tayangan televisi dan internet, ternyata India juga mempunyai ras kuning atau Mongoloid. Ras ini menempati di bagian timur laut negara India, yang jika dilihat dari peta tampak seperti wilayah sempit dan seolah-olah lepas dari India. Wilayah timur laut ini terhubung dengan dataran utama India melalui koridor Siliguri yang berada di Bengal Barat yang merupakan salah satu negara bagian di India. Koridor sempit yang dijuluki leher ayam itu membuka akses ke timur laut, ke salah satu negara bagian Assam. Dari Assam yang terkenal sebagai penghasil teh inilah, akses menuju ke negara-negara bagian di wilayah itu seperti Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, dan Nagaland. Assam dan negara-negara bagian itu disebut sebagai 7 negara bersaudara. Sebutan ini diberikan karena kesamaan budaya dan bahasa di negara-negara bagian itu. Selain 7 negara tersebut, terdapat 1 negara bagian yang juga berada di India Timur Laut bernama Sikkim, yang terletak di pegunungan Himalaya. Dan mereka mempunyai budaya dan bahasa yang sama seperti orang Nepal. Wilayah India Timur Laut merupakan wilayah yang terjauh di India dengan banyak perbedaan budaya dan bahasa daripada di daratan utama India. Kebanyakan yang berada di wilayah ini adalah orang-orang bertampang Mongoloid. Tampang fisik mereka menjadi perbedaan besar dari orang-orang India pada umumnya. Selain tampang, bahasa di wilayah ini masuk ke dalam rumpun Tibeto-Burman, yaitu salah satu rumpun bahasa di Asia yang berasal dari dataran tinggi Tibet yang kemudian menyusur ke Myanmar, Yunan, dan Thailand. Hal ini tentu berbeda dengan bahasa-bahasa yang berada di India daratan yang tergolong Indo-Arya dan merupakan satu rumpun dengan bahasa-bahasa di Eropa. Selain itu, jika diperhatikan, budaya di wilayah timur ini sama seperti budaya di Asia Timur atau Asia Tenggara. Perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok itu sering dijadikan bahan rasialisme
yang kerap menimpa para penduduk di wilayah ini saat bepergian ke India daratan, terutama ke New Delhi yang merupakan ibu kota India. Meskipun konstitusi di India mengakui keberagaman agama dan ras karena banyaknya perbedaan yang terdapat di India, dalam kenyataannya, orang-orang bermata sipit ini tetap saja menjadi bahan ejekan. Kata-kata seperti cingki, yang berarti pemakan anjing dan ular, sering diterima oleh mereka yang berasal dari India Timur Laut. Beberapa orang India daratan bahkan sering mengira bahwa mereka adalah tamu yang berasal dari Cina atau dari Nepal. Ejekan-ejekan itu pada akhirnya berpuncak pada kematian Nidotaniam, seorang mahasiswa asal Arunachal Pradesh, wilayah yang bagian utaranya masih menjadi rebutan antara Cina dan India. Kematian itu menimbulkan protes orang-orang Timur Laut di New Delhi. Aksi protes itu kemudian membuat pemerintah India mengeluarkan sebuah peraturan bahwa menghina orang-orang Timur Laut dengan sebutan cingki atau semacamnya dikenakan hukuman penjara selama 1 hingga 5 tahun. Meski demikian, aksi-aksi rasial tetap saja berlangsung. Sebab masalah rasial adalah permasalahan subjektif yang berasal dari pengalaman empiris dan hati, sehingga membutuhkan proses yang lama untuk menghilangkannya. Bahkan, Amerika Serikat yang dikenal sangat menjunjung demokrasi dan kebebasan juga mempunyai pengalaman begitu panjang dengan masalah rasial. Begitu juga dengan Eropa atau negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka selepas Perang Dunia II.